الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita hari ini sudah masuk bulan Sya'ban ya. Alhamdulillah, bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW syahri, maka bulan untuk menambah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW, bulan untuk lebih lagi kita menyambungkan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW, bulan untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Rajab memperbanyak istighfar, maka Sya'ban memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dipanjangkan usia kita dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Wa ballaghna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita sampai halaman 18. Bagian baris ketiga dari bawah. Ayyuhal walad, lembar ketiga dari belakang, baris ketiga dari bawah. Ij'alil himmata fir ruhi, ij'alil himmata fir ruh. Jadikan, ij'al, jadikanlah, al-himmata, semangatmu, disebut himmah, firruh, ya, jadikan semangatmu di dalam ruhmu, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk berdakwah, semangat untuk melakukan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Semangat. Kalau antum enggak semangat, pulang ini. Himmah, himmah, himmatul rijal tahdimul jibal. Semangatnya seseorang, gunung pun bisa ditaklukkan. Himmah. Kalau tidak ada himmah, itu saudara-saudara kita, ikhwan kita, pulang enggak berdakwah. Lihat medan 12 jam jalan kaki, pulang. Tapi ada himmah, semangat, ada kemauan, yang jauh pun tetap dicapai. Ada himmah, semangat. Nah, antum berikan semangat antum untuk himmah. Apa yang antum punya, titipkan untuk membantu dakwah kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayo ta'awan, saling tolong menolong, saling membantu, 'alal birri wat taqwa, dalam perbuatan baik, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat. Kenapa? Di sekeliling sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang peka, melihat apa yang dibutuhkan segera, enggak pakai disuruh. Para sahabat Rasulullah alaihi wasallam, kalau sudah datang seruan jihad, para sahabat yang punya, yang kaya, mempersiapkan persiapan perang.
Begitu sahabat SAW, fisiknya juga, badannya juga, dirinya juga, uangnya juga, kekayaan juga dititipkan. Nah hari ini saudara kita yang berdakwah, Masya Allah, sudah kita dengar bersama, antum yang diberikan keluasan rezeki Allah Subhanahu wa taala, antum yang dititipkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan malu, jangan segan untuk memberi, untuk menolong, untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Kalau Anda tolong agama Allah, kalian insyaallah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, dikatakan jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu. Ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqah, tentang sedekah yang paling afdal, tentang sedekah yang terbaik. Bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, maka Nabi menjawab, anta tasaddaq wa anta sahihul badan. Sedekahmu saat sedang badanmu sehat. Itu sedekah yang paling afdal. Dalam keadaan sehat ente memberi. Wah. Lagi sehat ini, sahihul badan. Saat antum lagi sehat-sehatnya, antum sedekah, rajin. Itu sedekah yang paling afdal. Yang ketiga sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah seperti apa yang paling afdal? Sedekah saat antum dalam keadaan sehat. Apalagi? Syahihun nafs. Ketika nafsu kita lagi sayang-sayangnya sama duit. Oh, lagi cinta-cintanya sama duit. Lagi senang-senangnya ngumpulin duit. Lagi sedang terus memperbanyak tabungannya. Ya, kenapa kata Rasulullah? Takhafu minal faqri. Karena kalian takut miskin. Takut lagi sedang-sedangnya cari duit, sedang apa? Nabung. Takut miskin. Intalat bika hayatuka. Kalau anak hidup panjang, anak harus banyak ini nabung nih. Persiapan buat hidup anak nih. Oh, saat itulah antum sedang sehatnya, sedang sayangnya sama duit. Wa tatma fil ghina, pengen jadi orang kaya. Pengen jadi orang kaya, badan lagi sehat, lagi seger-segernya badan, ngasih. Masya Allah, itu sedekah yang paling afdal. Wala tuakhir sedekah, kata Rasulullah. Kalau bisa jangan kamu akhirkan sedekahmu. Jangan kamu tunda sedekahmu hatta idza ja'akal maut, sampai datang kematian kepadamu, wa alimta, dan kamu sudah sadar annaka kharijun. Bentar lagi habis ada nih. Qulta li fulan kadza minal, nanti bagi anak panti itu. Kirimin anak panti. Udah di sini selang, sini hilang. Ini udah dibolongin, sini dibolongin. Itu tolong, itu anak panti kesian gitu. Itu ustadz mau dakwah, kirimin. Udah mati. Boleh nggak? Boleh. Bagus nggak ngasih mau mati? Bagus. Udah mati juga bagus. Tapi jauh lebih bagus pemberianmu dalam keadaan sehat. Itu tahu, itu pinter langsung. Iya. Oh iya. Anda senang kalau sini pinter langsung. Iya, langsung. Iya. Anda demen kalau ngaji orang pinter-pinter itu. Ya, pinter loh. Nanti langsung nitip buat ustadz-ustadznya. Tuh, buat dakwah ustadz buat dakwah saat Ramadan, buat dakwah. Itulah yang punya antum. Yang antum titipkan buat orang pendakwah. Antum nggak bisa dakwah, antum nggak mungkin ke sana. Kalaupun antum bisa sana, mau ngapain ke sana? Bingung. Ngerapotin bisa. Serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Beliau masih pada muda. Beliau punya semangat, tapi pelurunya kurang. Antum siapkan pelurunya, siapkan kudanya. Jangan kalau makan ada pakai helikopter, ya kan? Beliau jangan helikopter, ya kan? Antum siapkan untuk semangat dakwahnya. Insya Allah tidak akan mengurangi nilai antum berdakwah seperti mereka berdakwah. Itu mahal itu. Insya Allah ketika berapa orang mu'alaf masuk berkat mereka-mereka yang mulia untuk mendakwahkan Islam di tengah mereka, antum dapat bagian itu.
Oh, kenapa? Ada andil antum di situ. Ayo, ini peluang. Kalau kata guru saya, ini tender. Mau diambil atau tidak? Mau ikut atau tidak? Mudah-mudahan insya Allah termasuk antum ada di situ insya Allah. Menitipkan pelurunya, menitipkan kekuasaannya, menitipkan apa yang antum punya insya Allah. Mudah-mudahan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membuat antum bahagia ketika antum sudah tidak ada. Oh, inilah yang pernah anda titipkan untuk para dai-dai Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa? Mensyiarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah orang yang tidak mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ij'alil himmata firruh. Jadikan apa? Himmah, semangatmu untuk berada selalu di rohmu. Semangat, semangat, semangat. Wal hazimata fin nafs. Hazimah, kalahkan. Wal hazimata fin nafsi, kalahkan nafsumu. Kata nafsu, jangan. Kata nafsu, sayang. Kata nafsu, tidur aja. Kata nafsu, istirahat aja. Kata nafsu, enak jalan-jalan. Ngapain ke masjid capek? Ya, hazimah, kalahkan. Kalahkan nafsumu, semangatkan ruhmu untuk ibadah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ij'alil himmata firruhi. Jadikan semangatmu dalam ruh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal hazimah, tundukkan nafsumu untuk selalu kepada amalan-amalan syaitan yang selalu menyuruh kepada jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hazimah, tundukkan, tundukkan. Kenapa? Wal mauta fil badani. Karena akan datang badanmu suatu saat akan maut, akan mati. Wal mauta fil badan, nanti badanmu saat akan datang kematian pada badanmu. Saat terbujur kaku, saat antum sudah tidak ada yang memperdulikanmu, bahkan antum lewat sini lewat sana dibiarkan terbujur kaku. Bahkan kamarmu yang indah pun antum tidak boleh menempatinya. Dikeluarkan dari kamarmu yang kamu bangun dengan uangmu, yang dengan semua keringatmu dengan mencarinya, kamu bangun dengan susah payah. Hari ini kamu belum kemanapun sudah dikeluarkan dari kamarmu yang bagus, ditaruh di ruang tamu. Istri pun di kamar malam, ketika malam tidak ada yang menemanimu, sendirian kamu di ruang tamu. Anak di kamarnya, anak-anak pembantumu di kamarmu, istrimu di kamarmu hanya menangis. Kamu dibiarkan sendiri di ruang tamu tanpa ada satupun yang menemanimu. Dan itu akan terjadi. Dan itu akan datang kepada kita. Lalu apa yang menemani kita kalau kita tidak punya apa-apa? Wal mauta fil badan. Suatu saat badan kita akan datang kematian kepada kita. Kenapa? Li'anna manzilakal qabru. Rumahmu bukan ini. Rumahmu kuburan. Ini semua yang kamu bangun, yang kamu akan tinggalkan. Ada seorang namanya Hubabah Bahiyah, guru daripada seorang ustaz dari Jakarta, ustazah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang ustaz punya guru di Oman. Itu guru beliau, umur di atas 90, cuman punya baju dua. Cuman baju dua. Tidak lebih dari itu. Rumahnya sangat sederhana. Muridnya kaya-kaya semua. Semua murid pun menawarkan, wahai guru Hubabah, kami bangunkan antum rumah yang bagus, yang layak untuk menerima tamu. Kata Hubabah, enggak, cukup rumahnya ini aja. Cukup rumah ini aja. Rumah yang kecil dengan punya piring dua, gelas dua, semuanya. Rumah yang kecil sederhana yang tidak layak untuk seorang guru besar di tengah murid-muridnya yang sukses. Semua berlomba untuk membangunkan. Kata beliau, cukup ini saja. Ana sedang membangun rumah ana. Enggak usah dibangunkan. Ana sudah sedang membangun rumah. Kata muridnya, di mana alamatnya Hubabah? Kata beliau, dikubur. Ana sedang bangun ke rumah ana dikubur. Masya Allah, dari seorang orang alim, seorang berilmu, di usia 96 meninggal. Umur 96 meninggal, mengatakan cukup, anak sedang membangun rumah anak. Mudah-mudahan anak bahkan lebih lama di situ. Dan hanya sebentar rumah ini yang kata beliau, kamu nanti terlalu banyak untuk dihisab, kata beliau. Pakaianmu yang banyak akan dihisab, rumahmu yang berlebihan akan dihisab,
kendaraanmu yang berlebihan sampai kamu akan dihisab akan memberatkanmu, maka dikatakan khaffifil himlah. Sebelum kau mati kurangi tuh, turunin tuh bawang berat yang akan memberatkan kamu di kubur, khaffif, turunin dulu, taruh di pos-pos yang baik. Kalau tidak, kamu akan berat sana. Masya Allah. Apa? Li'anna al-manzil kal khabar. Rumahmu yang sebenarnya di kuburan. Rumahmu yang sebenarnya di kuburan. Wa ahlul magabir yantadhirunak. Wa ahlul magabir yantadhirunak. Orang-orang yang dikubur itu sudah menunggumu, sedang menantimu. Kapan datang? Ditungguin itu setiap saat. Wa ahlul magabir yantadhirunak fi kulli lahzatin. Fi kulli lahzatin. Kebet. Jangan gak kebet, gak akur nanti. Kalau anak kebet antum masih situ aja gak ketemu nanti. Fi kulli lahzah, setiap waktunya mereka tunggu antum. Ini kita yang di sini sedang lagi tungguin ini. Kata mereka? Mata tasilu ilaihim, kapan kamu mau nyampe? Ditungguin, kapan mau nyampe, Pak? Kapan ibu mau nyampe? Tapi yang dipesan kata Imam Ghazali, iyyaka, awas. Ini pesan terakhir. Kita selalu ditunggu dan pasti akan sampai, dan mereka katakan, mata tasilu ilaihim, kapan Anda sampai menemani kami, kata orang-orang yang dikubur. Tapi kata orang-orang kubur dipesan, iyyaka, awas Pak, awas Bu, antasila ilaihim, saat kamu sampai kepada mereka, bila zadin, dan kamu tidak membawa apa-apa. Awas. Jangan sampai kamu sampai di sana dan kamu tidak punya bezat, punya bekal sama sekali. Kami sudah susah di sini. Kami sudah menderita di sini karena kami belum sadar saat itu. Maka kami peringatkan kepada Anda yang sebelum sampai, iyyaka antasila ilaihim bila zadin. Awas Anda sampai kepada mereka, dan saat Anda sampai mereka bila zadin, dan Anda tidak punya bekal. Allah masih berikan kesempatan kita untuk berbekal. Pakai kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pakai umur yang Allah titipkan kepada kita. Karena kita dititipkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan untuk main-main, bukan untuk senang-senang, bukan untuk jalan-jalan, tapi Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terbaik yang Allah tunjukkan kepada kita. Hidupmu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rumahmu untuk ibadah, kendaraanmu untuk ibadah, harta yang kau dititipkan Allah untuk kepadamu untuk ibadah, umurmu untuk ibadah, kesehatanmu untuk ibadah. Semuanya matamu untuk ibadah, maka pakailah semua yang Allah titipkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi kan? Iyyaka antasila ilaihim bila zadin. Itu poinnya. Awas, jangan sampai kamu sampai ke kuburan, dikubur, dan saat kamu dikubur tidak punya bekal. Allah, ya, mudah-mudahan kita berbekal insya-Allah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berbuat, agar keperbuatan kita, agar amal kita ditulis sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhil ajsadu qafasut tuyuri. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, hadhil ajsad, badan kita ini qafasut tuyur. Seperti apa? Sangkarnya burung. Wastablud dawab. Seperti apa lagi? Seperti kandang untuk binatang. Badan kita ini. Kandang kambing atau sangkarnya burung murai. Burung anis. Apa burung yang mahal apa? Apa yang tukang yang
Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Saya jangan malu Pak. Murah, murah mahal. Murah, wah, udah kalau kata pakarnya sudah bilang mahal. Nah, badan ini bagiannya seperti sangkar burung yang mahal atau kandang kambing yang di bawah injak-injak. Fatafakkar fi nafsika, maka kata Imam Ghazali, pikirkan dirimu. Tafakkar fi nafsik, pikirkan, coba pikir. Renungkan, min ayyihima anta. Lalu di mana kamu berada di antara keduanya? Di tempat sangkar yang tinggi atau yang di bawah? Yang bau, yang kotor? Di mana kamu berada nanti badanmu? In kunta minat tuyuri, kalau kamu bagian daripada burung al-ulwiyah yang kelak akan terbang tinggi. Fahina tasma, di saat itu kamu mendengar thanina thabal, suara. Irji'i ila rabbiki, irji'i ila rabbiki. Wahai nafsu, wahai diri, wahai jiwa, kembali kamu kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saat kamu terbang tinggi, kamu dengar disambut apa dia kata? Radiyatan mardiyah. Irji' ila rabbik. Ayo kamu, saat kamu meninggal, kembali kami. Kembalinya kemana? Ila rabbik. Kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Apa maknanya radiyatan mardiyah? Hah? Apa Ustaz? Ridha dan diridhai. Bagus gak? Ridha dan diridhai. Kamu diridhai Tuhan. Kamu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa? Mengemban tugasmu dengan baik. Allah senang. Disambut. Apa kata? Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Sini, masuk golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Masuk surgaku Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami kelompok yang seperti ini. Disambut ketika kita sudah tidak ada menghembuskan nafas di tanah. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagus. Menjalankan tugas di dunia dengan bagus. Tunduk patuh apa yang dikatakan Allah. Tunduk patuh apa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Tidak melawan, tidak malas, tidak kemudian menantang apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk. Apa kata Allah, jalan. Apa kata Allah, tidak, dia tidak kerjakan. Dianjurkan seruan berbuat baik, berburu disambut kebaikan tersebut. Saat Anda tidak ada, tatiru sa'idan, Anda terbang, jiwa Anda terbang sa'idan ila an taquda, sampai kamu menempati posisi fi a'ali burujil jinan. Masya Allah, terbang tinggi, Anda mendapati singgasana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Enggak mudah. Enggak mudah. Pilihan ini ya terus ibadah. Enggak main-main, ibadah. Terus ibadah. Jangan banyak kosong. Isi waktumu dengan ibadah yang manfaat, baca Quran, zikir, salawat, apa saja. Yang kita bisa kerjakan, yang kita lakukan. Yang enggak boleh, tinggalin sejak jauhnya. Kurangi hal-hal yang tidak manfaat. Kurangi hal-hal yang tidak berguna. Kurangi hal-hal yang tidak baik. Perbanyak kebaikan kita. Perbanyak mengisi waktu yang luang dengan hal-hal yang positif, yang Allah ridha, agar kamu radiyatan mardiyah, agar kamu nanti ketika Allah ridha kepada kamu, Allah senang, disambut kamu insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, ihtazza
arsyur rahman min mauti Sa'd bin Mu'ad. Masya Allah, sampai goncang singgah ar-Rahman saat kematian seorang sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Orang yang sangat baik, sahabat yang sangat luar biasa. Saat kematiannya, aras pun goncang dengan kebaikannya. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Arhamar Rahimin. Wal iyadzu billah. Dan sebaliknya, ya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita. In kunta minad dawabi. Kalau kamu daripada bagian hewan ternak yang kerjanya hanya kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, nggak pakai ibadah, ada nggak? Kerja, pulang, tidur, makan, kuliner, kerja lagi, begitu nggak ada ibadahnya. Awas, wal iyadzu billah, in kunta minad dawabi. Coba lihat sapi, kerbau, ngapain? Makan, kerja, tidur. Itu namanya dawab. Itu namanya dawab, binatang ternak. Kama qala Allah Ta'ala, ulaika kal an'am. Mereka ada kelompok manusia seperti binatang. Begitu. Jelek banget. Balhum adal, bahkan mereka lebih buruk. Binatang wajar, ya, tetapi mereka tidak wajar. Dikasih nikmat Allah, tapi melupakan Allah yang memberikan nikmat. Diberikan rezeki oleh Allah, tapi makin menjauh dari Allah pemberi rezeki. Dititipkan oleh Allah banyak rezeki, tidak mau berbagi, hanya untuk sendiri. Awas, ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka lah seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak. Na'udzubillah. Fala ta'man, dan kamu jangan merasakan aman dirimu. Intiqalaka, saat kamu akan berpindah, min zawiyatid dar, dari dinding rumahmu, ila hawiyatan nar, pindahnya ke mana? Ke neraka. Na'udzubillah. Kalau udah pindah dari dinding rumahmu yang indah, berpindah kepada lubang yang menakutkan. Kenapa? Seperti binatang, hidupnya hanya tidak ada ibadahnya, nggak ada ingat Allah kepada pemberi semuanya. Kepada Allah pemberi kesehatan, pemberi rezekimu, dilupakan Allah semuanya. Saat kamu mati, maka ulaika kal an'ami bal hum adhal. Jangan kamu merasakan aman, ya. Bisa jadi kamu termasuk yang seperti ini kalau kamu melakukan hal-hal yang seperti ini. Tapi kamu bisa dapat yang atas kalau kamu ingin melakukan yang atas. Pilihan ada pada kita, ingin yang melakukan yang terbaik atau yang terburuk, karena semua kembalinya kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, buat kamu kebaikan itu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, enggak buat siapa? Keburukan tersebut akan kembali kepada kamu yang melakukan keburukan. Pilihan ada pada kita. Yang mau melakukan yang mana, mau milih yang mana, semua ada resikonya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kita, kepada antum semua yang telah berikan akal Allah Subhanahu wa taala, bebas untuk memilih, tapi ingat semuanya ada resikonya. Kemarin apa? Karena malam ta'mal lam tajidil ajr. Yang kamu tidak lakukan tidak akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayaran sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril, ditemani oleh malaikat Mikail, ditemani oleh malaikat melakukan perjalanan dengan mengendarai burak. Dan di situ Rasulullah SAW banyak diabaikan, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW beberapa peristiwa yang menjadi pelajaran buat kita. Kita mau seperti yang mana? Ada di situ Rasulullah SAW melihat satu kaum, ada di wadah mereka daging segar yang enak, ada satu daging yang busuk. Tapi anehnya Rasulullah SAW melihat mereka bukan mengambil daging yang segar yang layak yang enak, malah mengambil daging yang bau yang busuk.
Rasul takjub, kagum, terheran. Ya Jibril, siapa mereka itu? Kata Rasulullah, kata Jibril, itu umatmu, hai Muhammad. Kenapa? Apa kerjaannya? Apa kerjaannya? Di waktu di dunia, mereka punya istri yang sah, istri yang dia nikahinya, istri yang dipinangnya, istri yang dengan saksinya, dengan semua banyak saksi yang menyaksikan pernikahannya. Tapi saat pernikahan, dalam perjalanan pernikahannya, dia lebih suka menghabiskan waktu-waktunya dengan perempuan yang bukan istrinya. Ini yang dikerjakan di dunia, itulah bayarannya. Yang dikerjakan, yang dibayar. Kerjaannya begitu. Nanti bayarannya apa? Bayaran itu ditunjukkan. Itu bayaran nanti. Mereka akan di akhirat, di kuburan, makan daging segar yang busuk. Naudzubillah. Apalagi Rasulullah SAW dilihatin ada orang di kepalanya beban. Di kepalanya beban. Ditaruh beban lagi. Sudah nggak kuat bawa. Kata dia, tambahin lagi. Tambah lagi. Tambahin lagi. Sudah apa? Udah nggak kuat di badannya. Minta tambah lagi. Kata Rasul, siapa itu Jibril? Itu orang-orang yang tidak amanah tapi minta amanah. Orang-orang yang sudah tidak amanat minta amanat terus. Hati-hati. Kalau kita terus seperti ini, kata tuh lihat tunjukkan. Nanti di akhirat orang yang tidak amanah tapi terus selalu minta diberikan amanah, nanti di akhirat dikasih beban yang berat. Dia sudah tidak kuat, minta tambahan lagi beban. Nggak kuat, minta tambahan lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, ada waktu mau ditanya silakan. Kalau enggak, kita tuh. Fadhal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambaran Ustaz tadi mengatakan bahwa apabila kita ingin menolong sesuatu di jalan Allah, maka dibutuhkan semangat. Dari semangat ini saya melihat bahwa agak kontra sekali dengan kehidupan sekarang. Kalau kita lihat bahwa umat Islam di Indonesia ini boleh kata 80% atau 90%. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan agama itu kayaknya agak kurang. Seperti tadi katanya kalau mau berbuang keluar itu. Kalau dikatakan semua orang Islam itu melakukan suatu sedekah yang begitu, saya yakin semua itu bisa beres. Ya. Berkaitan dengan hal itu, saya pikir bahwa perhiasan dunia itu lebih berarti baginya daripada perhiasan akhirat. Maka boleh kata tidak salah saya mengutip sedikit apa yang saya baca dari Sahih Muslim nomor 118. Dia mengatakan bahwa bergegaslah kalian beramal saleh karena fitnah-fitnah itu bagaikan gelap gulita. Pada pagi harinya seorang muslim bisa menjadi Islam, tetapi di sore harinya dia menjadi kafir. Dan begitu pun sebaliknya, di sore harinya dia menjadi muslim dan di pagi harinya menjadi kafir. Dia menjual agamanya demi sedikit untuk akhiratnya. Nah, berkaitan dengan hal itu saya melihat hal semacam itu bahwa dalam dunia. Oleh sebab itu, barangkali ini pengaruh daripada kalbu dan tadi yang Bapak mengatakan bahwa nafsu. Nah, mungkin nafsu itu yang mendorong mereka mengapa bisa terjadi hal semacam itu kalau kita gambarkan bahwa sangat kontras dengan kegiatan dunia. Dan bagaimana meningkatkan agar supaya nafsu kita itu bisa betul terarah ke dalam jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak. Tadi kita sudah bilang. Apa di sini katakan wal hazimata fin nafs, wal hazimah. Tundukkan nafsumu. Tidak kita bisa menundukkan nafsu. Maka dikatakan Al-Imam Busiri, wan nafsu katifli intuhmilhu syabbala. Nafsu ini seperti bayi. Kalau kamu biarkan, anak bayi akan terus minta menyusu kepada ibunya. Kalau nggak di stop, nggak di cut, lihat bayi itu loh, diapain tuh? Disapi. Kalau nggak disapi, sampai gede akan minta susu. Begitulah nafsu. Nafsu akan terus pengen yang begitu, yang jelek. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sedangkan nafsu selalu condong menyuruh kepada hal yang buruk. Bagaimana untuk menundukkan nafsu? Tidak lain, tidak bukan. Bacalah Al-Quran. Bacalah hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak duduk di tempat-tempat orang yang baik.
bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang saleh, yang akan mengingatkanmu, ya kan? Yang selalu memberikan peringatan kepadamu. Kalau tidak, kalau kita sudah nafsu kita dibiarkan, temannya dunia semua, tidak akan pernah ingat seperti ini, Pak. Dia akan terus berlomba untuk kebaikan. Nggak akan pernah memikirkan demikian. Kenapa? Sudah nafsu tidak dikat, nafsu dibiarkan tumbuh dengan teman-teman yang seirama. Nggak pernah duduk di seperti ini. Kalau duduk seperti ini, ya Allah, iya ya. Dia akan tumbuh kebaikan di sini, Pak. Bacalah Al-Quran, bacalah hadis Nabi Muhammad, seringlah mendengarkan nasihat. Agar hati yang kaku akan menjadi lumer. Hati yang keras akan menjadi lembut. Timbul empati. Ya Allah. Kalau enggak akan keras terus, Pak. Wal hazimah fin nafs. Di sini katakan tundukkan nafsumu. Nafsu apa? Nafsu yang ingin terus mengumpulkan harta. Tidak, lawan, berikan donasimu yang terbaik untukmu, bukan untuk siapa-siapa. Ketika Anda bersedekah untuk siapa? Buat kita, bukan buat siapa-siapa. Tuh, insya Allah. Jadi solusinya apa? Banyak duduk dengan orang saleh agar ada yang mengingatkan. Maka setiap hari Jumat imam membaca surat Sabbihis. Ya enggak? Sering dengar kan Sabbih? Dan itu sunnah. Coba dibaca. Sabbihis marabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر terus ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر بل تؤثرون الحياة. Lihat kata Allah, akan tapi Anda lebih menomorsatukan duniamu. Bal tu'thiruna al-hayata dunya, akan tapi kamu lebih cinta kepada duniamu, lebih cinta kepada karirmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Anda wahai manusia, akhiratmu jauh lebih baik dan kekal di sana. Di sini cuma sebentar dan kamu akan tinggalkan, kamu ditinggalkan. Kata Allah, ingat akhirat. Ingat akhirat. Khairun wa abqa. Akhiratmu jauh lebih baik dari apa yang kamu miliki, wa abqa, dan kekal di sana. Makanya kalau kita memahami apa yang dibaca, ya Allah, iya, sentuhan buat kita. Kita semua akan tinggalkan ini. Ya kan? Kalau tidak, ini akan memberatkan kita semua. Kalau kita tidak memberikan kepada yang berhak, kita akan memberatkan kita. Insya Allah kalau kita berikan kepada yang baik, akan menguntungkan kita dan meringankan kita. Semoga kita bisa pandai mengalahkan nafsu kita. Mudah-mudahan kita terus bisa memberi dengan apa yang kita ikhlaskan untuk di jalan Allah. Semoga kita ditulis hamba yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mendapatkan ampunan Allah, hamba yang mendapatkan radiyatan mardiyah. Semoga Allah sambut kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.